juga karena apa ya? Karena kita mencoba meluruskan, tapi pandangan netizen ataupun buzzer ini pandangannya selalu negatif gitu. Jadi makanya saya bilang ke Pak Rudiana, sudah Pak, seperti kata pepatah itu, diam itu emas, ya. Sebut aja si Pitra dulu bilang, masa ada orang yang meninggal nge-SMS ke orang, masa ada orang yang mati nge-SMS dirinya sendiri kan itu, ya. Kan sangat, kalau saya bilang super lucu lah, lebih lucu daripada Jojon kalau saya itu ya. Teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Kembali lagi mengawal kasus yang sangat viral ini, yaitu kasus Vina dan Eki. Seperti biasa kita akan mereaction sebuah video, dan ini ada video terbaru tentang Fitra Romadhoni. Seperti apa videonya? Langsung saja kita menuju ke video berikut ini. Bang Pitra, nama klien Anda kemudian sering sekali disebut Bang Pitra dalam sidang PK6 terpidana. Dari awal sampai dengan hari ini pun nama klien Anda selalu disebutkan. Anda tidak ingin berinisiatif untuk kemudian menghadirkan Ibtu Rudiana, membersihkan atau meluruskan paling tidak beberapa hal? Kenapa nama klien saya selalu dibahas-bahas? Karena ia dirindukan oleh para pendukung terpidana ini. Mereka mencintai Rudiana sehingga selalu diululukan dan selalu dibahas-bahas gitu sampai ke permukaan. Ya, setuju sekali dengan statementnya Fitra Romadhoni barusan, bahwa banyak yang suka dan rindu dengan Ibtu Rudiana. Maksudnya itu suka dan rindu ingin segera diadili untuk itu Ibtu Rudiana agar segera bisa dijebloskan menggantikan ke 6 terpidana. Bahkan sampai fitnah. Jadi kita harus bangga juga karena memang banyak yang kritik beliau ya. Karena kalau tidak ada yang kritik kita selalu merasa sempurna gitu. Walaupun kita sudah melakukan hal yang baik, tapi belum tentu baik menurut orang. Jadi saya kira apapun itu kritikannya ataupun disebut-sebut namanya terhadap orang itu, kita syukuri saja. Karena itu adalah anugerah yang maha kuasa yang harus kita syukurin dan hormati. Gitu. Karena beliau sebagai anggota polisi harus taat dan harus juga menghargai perbedaan dan kritikan. Nggak boleh kita baper gitu loh. Apalagi saya juga sebagai pengacara nggak boleh baper walaupun terang dari sini gitu. Walah, pantes saja sama Bang Muhtar Effendi dijuluki dengan Borokokok. Tahu sendiri kan dengan karakter Kabayan. Terkait dengan Rudiana, kita sudah berkali-kali Pak telah memberikan klarifikasi ya, baik di melalui divisi Humas Polri telah menyampaikan terkait dengan perkaranya dan terkait dengan pribadinya itu disampaikan oleh Ibtu Rudiana langsung. Dan kita selaku penasihat hukum membantu meluruskan juga terkait dengan isu-isu yang menyerang harkat martabat Rudiana maupun keluarganya. Artinya sepanjang proses hukum ini berjalan, kita tidak mau berspekulasi ataupun berpendapat hal lainnya. Kita tunggu saja putusan PK ini seperti apa. Karena kita menganggap ya hakim-hakim yang mengadili peninjauan kembali ini adalah hakim yang mempunyai kredibilitas dan profesional. Tentunya harus kita hargai itu. Jadi setiap apapun itu keputusannya kan ada langkah hukum ataupun upaya hukum yang diberikan oleh negara. Salah satunya adalah upaya hukum peninjauan kembali. Dan pengacara Ibtu Rudiana adalah di sini jaksa penuntut umum selaku pengacara negara gitu loh. Pengacaranya korban. Jadi kita serahkan saja kepada pengacara negara seperti apa nanti. Kalau kita tunggu hasil PK, lumayan lama Bang Pitra, kita akan tunggu, bahkan bisa sampai setahun, bahkan mungkin lebih. Masa kita disuruh nunggu sampai segitu lama Bang Pitra? Jadi begini Mbak, Ibtu Rudiana ini posisinya itu kalau saya bisa bilang bicaranya itu maju kena, mundur kena ya. Artinya diam dia juga salah, bicara juga salah. Karena kemarin itu kan banyak yang minta dia untuk berbicara. Nah, setelah dia berbicara itu semua salah di mata netizen gitu loh, mata buzzer. Jadi kita juga serba bingung juga karena apa ya? Karena kita mencoba meluruskan, tapi pandangan netizen ataupun buzzer ini pandangannya selalu negatif gitu. Jadi makanya saya bilang ke Pak Rudiana, sudah Pak, seperti kata pepatah itu, diam itu emas. Ya. Peribahasa Anda itu sangat tidak sesuai dengan klien Anda. Seharusnya orang yang merasa tidak bersalah pasti akan sangat terbuka dan berani menghadapi semuanya. Ya memang diam itu adalah emas daripada nyerocos seperti Anda yang selalu membela kesalahan.
Padahal diamnya Rudiana ini adalah dia sedang berpikir untuk mencari jalan keluar supaya bisa lolos dari jerat hukum. Artinya Bapak sudah cukup memberikan keterangan, sudah cukup, itu saya kira sudah cukup. Karena kemarin juga bicara dia disuruh diam. Kalau sama netizen, mending diam aja, nggak usah banyak cerita, nggak usah klarifikasi, kata netizen. Wajar-wajar, itu harus kita syukuri. Dan itu kita nggak anti kritik, kita siap menerima kritikan itu gitu. Makanya posisi Pak Rudiana itu telah menyerahkan sepenuhnya kepada saya, yang saya selaku penasihat hukum tangan beliau untuk memutuskan hal tersebut. Begitu Mbak, artinya kita tidak diam saja, tapi kita lakukan melalui penasihat hukum. Bang Pitra, Anda bingung, apalagi kami di sini yang hanya mendengar, mencari-cari informasi dari klien Anda dan juga dari tim hukum. Si Pitra itu otaknya udah miring kali ya, tapi kok anehnya masih banyak yang mengundang Pitra. Ya seru banget sih sebenarnya kalau ada Pitra sama Rasman ini dalam kasus ini. Seolah kasus ini menjadi hambar apabila tidak ada mereka berdua. Kalau pengacaranya kayak gini ya mungkin yang lulusan SMP aja bisa ya menjadi pengacara kayak Pitra. Sebut aja si Pitra dulu bilang, masa ada orang yang meninggal nge-SMS ke orang, masa ada orang yang mati nge-SMS dirinya sendiri, kan itu ya. Kan sangat, kalau saya bilang super lucu lah, lebih lucu daripada Jojon kalau saya itu ya. Jadi gini, kenapa saya sangat keras di podcastnya Bravo Channel ya, mengkritisi, bahkan katakanlah saya menyerang lah, boleh katakan saya menyerang, tidak ada masalah buat saya. Kalau ada orang bilang Pak Muhtar menyerang si Pitra, betul, saya menyerang. Terus mau apa? Kan begitu ya. Kenapa? Karena dia menyerang klien saya. Wajar dong dan kewajiban buat saya dong untuk membela klien saya. Betul. Pada saat Widi dan Mega diwawancarai oleh sebuah televisi, ya, itu kan si Pitra bertanyanya luar biasa tuh kepada klien saya. Di saat mereka juga tidak didampingi saya, nah itu dia menyerang, membabi buta, bahkan menyerang masuk ke ranah pribadi. Itu yang membuat saya akhirnya harus mengambil sikap bahwa saya harus menggunakan serangan balik buat si Pitra. Karena apa? Untuk menjaga moral klien saya. Oh ya. Betul. Untuk menjaga moral klien saya. Jangan sampai keterangannya yang betul-betul menjadikan keterangan kunci, gara-gara dia diserang mentalnya, akhirnya dia tidak mau lagi memberikan keterangan. Kan begitu. Itu yang saya lakukan. Karena menjaga kepentingan moral klien saya serang balik si Pitra tuh. Makanya saya bilang, si Pitra ini bukan pengacara. Tarzan kota. Yang hanya bisa teriak-teriak, tidak tahu masalahnya, ya. Walah, pantes saja sama Bang Muhtar Effendi dijuluki dengan Borokokok. Tahu sendiri kan dengan karakter Kabayan. Coba kalian tebak. Pasti sangat mengejutkan sekali. Karena kalau pengacara kan harus pelajari dulu sebelum bicara. Pelajari dulu dong sebelum bicara kan. Orang anak SD aja sebelum ujian belajar dulu kok. Kita yang akademisi masa tidak dipelajari dulu. Kemudian dia bicara tanpa dasar, dan yang lebih parah lagi dia menyerang pribadi klien kami ya, yang masalah apa ngejob itu. Nah, makanya saya bilang tanya. Ini bahasa apa? Ini dari daerah mana asalnya? Kan begitu. Jangan langsung menyimpulkan nih jobnya apa nih. Jangan. Pernah kalau lihat si Pita tangkap tuh Pak polisi. Nah, kan gitu ya. Tangkap tuh mereka, amankan tuh mereka. Itu kan kurang ajar banget tuh kalau saya bilang. Tanpa bukti lagi. Tanpa bukti kan dia tidak pelajari bahasanya. Pitra itu sudah buta kali ya. Masa kesaksian banyak itu dibilang sebagai tuduhan. Tapi sementara kesaksian aib yang kayaknya nggak masuk akal malah dipercaya 1000%. Dasar Pitra. Tadinya kita berencana mau melapor balik. Tetapi setelah koordinasi dengan Widi dan Mega, udahlah nggak usah. Jadi biar saya saja yang menyerang balik. Nggak usah lapor balik kan gitu. Maksudnya menyerang balik itu bukan untuk menghancurkan si Pitra. Tetapi untuk membalikan kepada publik apa yang disampaikan oleh Pitra itu sejatinya tidak seperti itu. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pitra itu adalah bertolak belakang dengan kenyataan yang ada, ya.
yang disampaikan oleh klien kami. Itu. Ya lucu ya kalau kita mendengar penjelasan statement dari Pitra Romadhoni barusan itu, bahwa bilang diam itu adalah emas, tapi sepertinya diamnya Rudiana itu diam karena takut dan diam karena untuk saat ini sudah sangat terpojok sekali. Diam itu kata Pitra adalah emas. Emas itu warnanya kuning dan kuning itu tai. Berarti Rudiana, Pitra, dan Nenek Elsa itu adalah tetapi karma itu pasti datang dan tidak akan lama lagi pasti karma itu akan datang. Sekeras apapun menghindar dari api neraka tetap akan membakarmu dan dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru tentang updatean dari seputar kasus Vina dan Eki. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.